Halo mamenku semua ya, welcome back to di channelku, channel yang akan coba mengupas, mereview dan memprediksi beberapa pertandingan dari pelosok sepenjuru dunia men ya. Dengan catatan kita tuh semua baik-baik aja, sehat walafiat sampai kapanpun men ya. Dan untuk kalian yang lagi lakukan aktivitas apapun, tapi dengan catatan aktivitasnya yang halal-halal aja lah men, jangan yang haram juga kalian kerjain men. Aktivitas yang halal tuh aku doakan tuh semua berjalan dengan baik dan lancar dan juga berkah tanpa ada halangan dan kendala apapun. Seperti biasa men, aku akan coba review 4 pertandingan di video aku kali ini men. Di sini ada 2 lanjutan Liga Spanyol dari FA Cup dan juga Coppa Italia men. Langsung aja tanpa ulur waktu kita intip statistik pertandingan. Yang pertama lanjutan Liga Spanyol, ada Sevilla bertemu dengan Bilbao. Untuk daftar pemain yang pasti absen dari kedua klub dari Sevilla ada 4 pemain: Acuna, Luke Bacchio, Jesus Navas dan juga Nayland. Sedangkan Bade, Diaz, Jordan dan juga Eric Lamela, 4 pemain masih dipertanyakan. Dari Bilbao hanya ada 2 pemain yang masih dipertanyakan men, Alvarez dan juga David Garcia. Next ke peringkat. Bilbao tim tamu posisi 5, 18 pertandingan 35 poin, sedangkan Sevilla tim tuan rumah posisi 16, 18 pertandingan 16 poin. Ini teruntuk Sevilla ini, padahal dia dijulukin dengan jawaranya Eropa men. Eropa itu maksudnya UEFA League men, Liga Eropa, tapi di liganya sendiri men, di kampungnya sendiri dia posisi 16, bahkan hampir masuk zona merah degradasi men ya. Teruntuk Bilbao di sini lagi bersaing ketat dengan Barcelona dan juga Atletico Madrid yang hanya terpaut 3 poin aja men ya. Lagi berusaha keras untuk masuk ke 4 besar demi mengamankan tiket Liga Champions di musim depan men, karena perwakilan Spanyol hanya 4 tim men ya. Kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Sevilla ya ternyata cukup negatif men ya, hanya menerima 1 kali kemenangan dan 4 kali menderita kekalahan. Untuk Bilbao 5 pertandingan terakhir 4 menang 1 imbang, wajar ya Bilbao di posisi 5 men ya. Head to head 5 pertandingan terakhir Sevilla menang 3 kali, Bilbao menang 1 kali, tapi di head to head Sevilla yang menang men. Tapi ingat ini di musim semalam ini bisa dibilang men ya. Terakhir bertemu ini main di Bilbao 0-1 Sevilla yang menang. Ini mungkin Sevilla yang musim kemarin beda dengan Sevilla yang musim sekarang men. Ingat yang aku bilang di video sebelumnya, klub sepak bola tuh tiap musim pasti beda men, beda manajemen, beda sistem, beda taktik, beda semua lah pokoknya men. Kita next balik ke halaman si Bandor. Ada Sevilla kontra Bilbao. Handicap terkecil ada lek-lekan atau mata-mata dan juga seperempat. Bilbao yang ngepur, over under ada 2/4 dan juga 2,5. Terus terang walaupun head to head Sevilla menang 3 kali, bahkan di pertemuan terakhir antara kedua klub Sevilla yang menang, aku tetap menjagokan Bilbao men. Bahkan aku berani ngepur seperempat men. Aku ngambil under tapi men, under 2,5. Skor prediksi menurut dari aku di sini 0-1 atau ya bisa jadi berimbang 1-1, tapi jangan berimbang lah men ya. Karena Bilbao ini ya lagi berpacu ataupun lagi berupaya mengamankan tiket Liga Champions untuk masuk ke 4 besar men ya. Tapi catatannya ya yang dikejar Barcelona dan juga Atletico Madrid men ya, yang berada 3 poin di atas Bilbao men. Jadi ya harus berpacu, dia harus menang lah pokoknya 3 poin men. Walaupun skornya tipis-tipis, yang penting 3 poin dibawa pulang. Kita lanjut ke pertandingan kedua di sini dari FA Cup. Ada Crystal Palace bertemu dengan Everton. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Untuk daftar pemain yang absen ataupun yang masih dipertanyakan ini nggak tercantum men, karena ini di luar liga men, kayaknya kayak gitu men. Semua liga aku rasa kayak gitu men. Kalau piala aku rasa nggak terdaftar namanya men. Kalau kita penarikan di sini masih babak 32 besar, berarti bisa dibilang ini baru dimulai men. Kita langsung next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Palace 1 menang 2 imbang, 2 kali menderita kekalahan. Sedangkan Everton 5 pertandingan terakhir 4 kalah dan 1 kali menerima kemenangan men. Head to head 5 pertemuan terakhir Everton menang 3 kali, Crystal Palace menang 1 kali. Bahkan di bulan 11 kemarin nih main di Palace menang Everton men 2-3 dari lanjutan Liga Inggris men. Kita langsung next balik ke halaman si Bandung.
Ada Crystal Palace bertemu dengan Everton lah. Ekip terkecil ada lek-lekan atau mata-mata dan juga seperempat. Palace yang ngepur. Over under ada 2/4 dan juga 2,5. Di sini ada pur seperempat untuk Everton ya. Oddsnya juga nggak terlalu kecil men. Aku tampung ataupun nahan seperempat. Aku ambil over 2,5. Skor prediksi menurut dari aku 1-2 Everton menang atau bisa aja ya minimnya berimbang 1 sama. Berat kemungkinan untuk Crystal Palace ini menang karena kalau dilihat dari head to head ya memang sih menang Everton. Dan juga kalau dilihat statistik dari Liga Inggris, Everton itu di atas Crystal Palace men ya. Tapi memang peringkatnya Everton di bawah karena dia terkena pengurangan poin dari dari manajemen Liga Inggris men ya. Kalau dilihat dari head to head statistik menang, kalah dan draw-nya Everton masih unggul dibandingi Crystal Palace men ya. Ditambah lagi head to head-nya Everton unggul, jadi makanya aku menjagokan Everton. Next ke pertandingan ketiga dari Coppa Italia, Juve bertemu dengan Salernitana. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Untuk catatan rangkuman yang pasti absen atau masih pertanyakan sama kayak Everton tadi men ya, karena di luar liga men. Di sini babak 8 besar men ya, sama kita penarikan men ya. Next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Juve 4 menang 1 imbang, sedangkan Salernitana 3 kalah 1 menang dan 1 kali imbang. Head to head 5 pertemuan terakhir Juve menang 3 kali, Salernitana menang 1 kali. Itu pun Salernitana menangnya tahun 99 men. Berapa puluh tahun yang lalu men. Di pertemuan terakhir Juve yang menang 0-3 tepatnya di musim lalu dari lanjutan Liga Serie A. Langsung next kita ke halaman si Bendot. Tuh lihat pasaran yang diberikan oleh si Bendot. Ada Juve bertemu dengan Salernitana. Handicap terkecil 1,5 dan 1,3/4. Juve yang ngepur, over undernya ada 2,3/4 dan juga 3 men. Ya sebelum aku nge-record ataupun buat konten ini, aku sempat intip peringkat ataupun klasemen mereka di liga masing-masing men ya. Kalau aku lihat dari Salernitana ini ya degradasi lah men ya, karena di peringkat paling pojok bahkan nggak pernah menang sama sekali. Apalagi dia ini bertemu dengan Juve pula, walaupun di Coppa men, tetap Juve ingin mengejar piala men ya. Aku ngepur Salernitana 1,5, aku ngambil over 2,3/4. Skor prediksi menurut dari aku 3-0 atau 3-1 untuk kemenangan Juventus. Aku rasa selisih 2 gol untuk kemenangan Juve ini mudah gitulah men, aku rasa men ya. Itu kalau feelingku men ya. Kalau feeling kalian ya itu tetap diutamakan lah men ya. Kalau feeling kita sama ya udah jelas boom aja men. Boom sekuat saldo yang ada men. Kita lanjut ke pertandingan keempat dari lanjutan Liga Spanyol, ada Las Palmas bertemu dengan Barcelona. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Untuk catatan pemain yang pasti absen dari kedua klub, Las Palmas ada Araujo, 1 pemain yang pasti absen. Gonzalez dan juga Lemos, 2 pemain masih dipertanyakan. Dari Barcelona ada 4 pemain yang udah pasti absen. Marcos Alonso, Gavi, Pedri dan juga Ter Stegen. Sedangkan Martinez, 1 pemain masih dipertanyakan. Kita langsung next ke peringkat. Barcelona tim tamu posisi 4, 18 pertandingan 38 poin. Las Palmas posisi 10, 18 pertandingan 25 poin, terpaut 13 poin. Ya cukup jauh lah men, gak usah terlalu dibahas lah men ya. Las Palmas ini kalau bisa aku lihat sih tadi sebelum aku buat konten, dia ini baru promosi ke La Liga men. Sebelumnya nih dia di divisi 2 lah, gak bisa dibilang men. Next biar lebih jelas kita lanjut ke head to head. Las Palmas 5 pertandingan terakhir 3 menang 1 imbang dan 1 kali menderita kekalahan. Sedangkan Barcelona 5 pertandingan terakhir di sini ternyata cukup negatif men ya. 1 menang 1 imbang dan 3 kali menderita kekalahan men ya. Teruntuk head to head 5 pertemuan terakhir, Barca menang 4 kali dan 1 diantara draw men. Ini lihat men ya, terakhir bertemu 2018 men ya. Berarti lebih kurang sekitar 4 tahun sampai 5 tahun nih Las Palmas sama Barcelona ini nggak pernah ketemu. Kalau Barcelona ya bisa dibilang ya wajar lah men ya, karena dia main di La Liga terus men ya. Sedangkan Las Palmas ini ya udah dipastikan lah men ya, baru di musim ini semenjak 4 sampai 5 tahun yang lalu dia promosi ke La Liga men. Jadi bisa dibilang ini beda kasta lah antara kedua klub ini. Next balik ke halaman si Bandot. Ada Las Palmas kontra Barcelona. Handicap terkecil ada 3/4, sorry men, 3/4 dan juga 1 Barca yang ngepur. Over undernya ada 2,5 dan juga 2,3/4. Seperti yang aku bilang tadi men, beda kasta men ya. Walaupun Las Palmas itu berada di papan tengah klasemen men ya, tapi tetap aja Barcelona di mana-mana ya unggul ketimbang Las Palmas men. Tapi aku di sini ngepurnya 3/4 aja men, nggak berani 1 men ya. Karena kalau Barca pun menang dengan selisih 1 gol ya masih lumayan, menang setengah men. Ketimbang ngepur 1, Barca menang selisih 1 gol
gol ya draw gitu men ya. Mudah-mudahan aja Barca menang daripada draw beneran skornya kalah semua men ya. Aku ambil under 2,3/4. Skor prediksi menurut dari aku 0-1 atau 0-2 Barca yang menang men ya. Udah 4 tim aku coba review di video aku kali ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk semua para mamenku yang udah mau mampir singgah coret-coret, apalagi yang udah mau subrek ya men ya. Biar Tuhan aja lah yang balas semua kebaikan kalian men. Jangan lupa juga mampir di channel TikTok aku men. Sekarang aku fokus ke satu TikTok namanya Kick Off 2 men. Kick Off yang pertama udah lenyap akunnya men ya, udah direportin orang-orang yang gak bertanggung jawab men, orang-orang yang sirik men ya. Biasalah persaingan di luar sana men ya. Jadi aku lanjut ke Kick Off 2 men. Mudah-mudahan yang kalian udah kenal Kick Off itu ya tahu lah itu Kick Off itu punya aku men ya. Kalian boleh langsung intip ataupun ambil prediksinya, dan juga kalian boleh langsung japri nomor WA untuk gabung ke grup aku men, supaya lebih tahu bil-bil lebih lengkapnya lagi men ya. Itu semua gratis, nggak dipungut biaya berapapun dan sampai kapanpun, sampai kalian bosan pun nggak akan ku minta duit, nggak akan ku minta bayaran berapapun men ya. Oke, langsung kita tutup pertemuan kita di video kali ini. Salam semangat dari aku men, salam bravo men.